Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kesehatan, kelonggaran, kekuatan iman untuk hadir memenuhi panggilannya ini, ketulusan yang kita bawa melekat pada benak kita, sekaligus keridhaan yang Allah inginkan dan kita inginkan untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan kesemuanya itu mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita mau merenungkan, menghayati bagaimana beratnya perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalahnya di Mekah, tak menghasilkan suatu yang signifikan. Apakah beliau terus menetap di Mekah dengan tidak menambah umat, tidak menambah kaum yang justru saat itu kaum menentangnya? Maka Rasul SAW mendapatkan perintah untuk harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau didampingi oleh seorang sahabat yang setia. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Tapi apakah semudah yang beliau bayangkan ketika berangkat ke Mekah kemudian ke Madinah itu semudah yang kita bayangkan? Tidak. Tapi justru berat bagi beliau. Beliau harus bersembunyi terlebih dahulu di sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Abu Bakar yang mendampinginya rasa khawatir karena risalah yang beliau sampaikan di Mekah tak mendapatkan hasil. Rasul dicemooh, dihina dan bahkan diancam untuk dibunuh. Maka saat Rasul beserta Abu Bakar berada di gua, perasaan Abu Bakar begitu takutnya,
khawatir akan diri Rasulullah SAW nanti bagaimana beliau terbunuh. Kemudian agama yang semestinya harus disiarkan itu, maka saat itu seumpama Rasul terbunuh, usir agama ini. Tapi Allah menolongnya, menolong beliau, sehingga turunlah ayat surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika engkau tidak menolongnya Muhammad, maka sungguh Allah telah menolongnya. Id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah itu, saniyasnaini, salah seorang dari dua orang itu, idhuma fil ghar, keduanya berada di gua yang disebut dengan gua Thur. Id yaqul, saat itu pula beliau menyampaikan li sahibihi, kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungkan, mengambil hikmah pada saat Rasul dan Abu Bakar di Gua Hira, dan juga turunnya ayat surat At-Taubah ayat 40 itu, ada hikmah di balik bagaimana perjuangan Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, bahwa Rasul SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang tidak mengenal Rasul? Akan akhlak beliau, akan tutur katanya, tingkah lakunya, dan perbuatannya itu sungguh baik. Namun apakah kebaikan itu akan membawa kepada setiap orang itu harus berbuat baik padanya? Tidak. Sehingga bagi kita, jangan punya pikiran ketika orang itu berbuat baik kemudian orang-orang lain pun juga akan berbuat baik padanya. Kurang apa Rasulullah? Kemudian yang berikutnya, bahwa memperjuangkan terhadap syariat ini, berdakwah terhadap syariat ini, itu pasti ada rintangan dan halangan. Ancamannya Rasul bukan hanya dicemooh, bukan hanya dimusuhi, tapi ancamannya belum akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi Allah telah menyelamatkan. Kemudian yang berikutnya, bahwa setiap orang pasti akan mengalami sebuah kesedihan. Sebahagia apapun, seenak apapun kehidupan seseorang, pasti suatu saat akan mengalami kesedihan. Bagi orang yang dagang mungkin di suatu saat akan mengalami kerugian. Bagi orang yang kaya nanti akan jatuh miskin. Bagi orang yang sehat pasti akan mengalami rasa sakit. Dan kehidupan pun juga kadang mengalami musibah yang tidak disangka. Maka tutur kata Rasul yang tercantum dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 40 ini adalah untuk kita semua. Maknanya apa? Ketika seorang itu mengalami kesedihan, ingatlah ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Sehingga musibah apapun yang telah kita terima, kesedihan apapun yang telah kita alami, baik urusan harta, urusan keluarga, urusan pekerjaan, dan urusan apapun, maka sungguh tepat ketika kita mengatakan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama.
Siapa lagi yang berikan solusi akan kesedihan kita? Siapa lagi yang berikan jalan keluar? Bagaimana kita itu bingung, bagaimana kita itu sedih, bagaimana kita itu ruwet dalam menjalani kehidupan ini, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbicara di hadapan apapun. Umar ibn Khattab sampai pernah menasihati dirinya. Di manakah itu? Di depan dinding. Beliau nasihati untuk dirinya akan kekurangannya. Maka kita mungkin tidak mendapatkan nasihat dari orang lain. Kita bisa menasihati diri kita di depan cermin, di depan dinding, mengatakan engkau jangan melakukan sebuah pelanggaran. Engkau harus bertakwa, engkau harus berbuat baik pada siapapun. Itu bilang untuk kalimat ini untuk kita. Karena kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu bukan hanya khususnya Rasul kepada Abu Bakar, tapi untuk substansinya dalam kandungan ayat itu adalah untuk kita semua. Menasihati bagaimanapun kesedihan yang dialami oleh kita, oleh umat Rasulullah SAW. Maka kalimat yang simpel, yang punya makna yang mendalam, itu bisa kita gunakan, yaitu kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal inilah Rasul keluar dari Gua Thur berangkat ke Madinah dalam keadaan selamat. Walaupun dalam perjalanan ancaman orang sampai ingin membunuhnya itu pun gagal. Tapi sampai di kota Madinah disambutnya kaum Ansor yang mau membelanya dalam urusan apapun. Maka ayat itu, di dalam ayat yang lain pun juga Allah mengatakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ketika sampai di kota Madinah, Rasul mengatakan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang baik, keluarkanlah aku secara keluar yang baik. Maka Rasul masuk kota Madinah dalam keadaan aman baik. Keluar dari kota Madinah menuju Mekah pun juga sekian tahun kemudian kembali ke Mekah untuk melanjutkan dakwahnya. Itu pun dikeluarkan oleh Allah. Madinah ke Mekah itu pun juga dalam keadaan aman, walaupun kembali lagi ke Madinah. Maka tidak ada lain pertolongan, adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga bisa kita pakai ketika kita berada dimanapun, kemudian kita mengucapkan kalimat Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni minal muttaqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Masyaallah muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Qulu qouli hadza astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Sedikit melanjutkan atau garis bawahi dari khutbah yang pertama, bahwa ketika kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sungguh berat, kita kembalikan terhadap diri kita. Ketika kita memperjuangkan kebaikan, memegang erat kebaikan ini, untuk berikan nasihat diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita,
kita tidak boleh untuk putus asa. Lantas, ketika kita mengalami sebuah kesedihan, maka tidak ada pertolongan lain yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, dimanapun kita berada, tidak melepas dari kalimat Allah yang telah masukkan kita, yang telah menyampaikan diri kita untuk tujuan yang kita tuju. Dan Allah pula yang menyelamatkan kita ketika tujuan sampai kemudian kembali ke tempat asal kita. Maka semuanya itu, keselamatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tawadhu mengaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah